Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nurusnaini. Dan saya Fadil Gunawan. Kami dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 4 akan mempresentasikan dinamika kelompok dalam organisasi pendidikan. Adapun materi yang akan kami bahas kali ini yaitu pengertian dinamika kelompok, kedua, unsur-unsur dalam dinamika kelompok, tiga, pendekatan-pendekatan dalam dinamika kelompok, dan yang keempat itu jenis-jenis konflik dalam dinamika kelompok. Materi yang pertama yaitu pengertian dinamika kelompok. Dinamika kelompok berasal dari kedua kata yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika kelompok adalah tingkah laku yang memengaruhi orang lain yang secara langsung dapat mengubah tingkah laku seseorang. Sedangkan kelompok adalah kumpulan orang yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan bersama. Jadi, dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lainnya dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara bersamaan. Materi kedua, unsur-unsur dinamika kelompok. Unsur-unsur dinamika kelompok terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu tujuan kelompok. Tujuan kelompok merupakan gambar yang diinginkan oleh individu atau kelompok yang akan dicapai. Tujuan sebuah kelompok harus jelas atau pasti dan diketahui oleh seluruh anggota kelompok. Sedangkan untuk mencapai tujuan kelompok itu sendiri diperlukan kekompakan oleh seluruh anggota. Yang kedua yaitu struktur kelompok. Shaw mengemukakan bahwa struktur kelompok adalah pola-pola hubungan di antara berbagai posisi dalam susunan kelompok. Dalam menganalisis struktur kelompok, terdapat tiga unsur penting yang terbaik dalam struktur kelompok, yaitu posisi, status, dan peran. Yang ketiga yaitu fungsi tugas kelompok. Menurut Hackman 1969, fungsi tugas adalah seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing, sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok. Fungsi tugas adalah segala kegiatan yang harus dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan. Hal ini sebaiknya dilakukan dengan kondisi menyenangkan. Materi ketiga yaitu tentang pendekatan-pendekatan dalam dinamika kelompok. Pendekatan di sini menimbulkan beberapa perbedaan dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu dari Bells dan Holmes. Pendekatan ini mendasarkan pada konsep adanya aksi, interaksi, dan situasi yang ada dalam kelompok. Teori ini mengedepankan konsep interaksi karena dengan adanya interaksi memungkinkan para anggota saling bekerja sama untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, baik itu di dalam maupun di luar kelompok, sehingga membantu perkembangan dalam hal pencapaian suatu tujuan kelompok. Yang kedua yaitu dari Stottgill. Pendekatan ini lebih menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan dalam bentuk organisasi formal. Teori ini lebih mempercayai kinerja suatu pemimpin dalam kelompok tersebut. Hal ini dikatakan karena pemimpin mampu mengatur para anggotanya dalam hal pencapaian tujuan kelompok. Dengan cara pemimpin memberikan pekerjaan kepada anggotanya sesuai dengan kemampuan atau bidang yang dikuasai sehingga pencapaian tujuan akan dengan cepat tercapai. Yang ketiga yaitu dari ahli psikoanalisis berpendapat bahwa aspek-aspek motif dan emosional yang memegang peran penting dalam kehidupan kelompok. Teori ini lebih pada kesamaan motif dan emosional antar anggota sehingga akan menciptakan kerjasama yang baik. Teori ini juga mengedepankan kesatuan yang diciptakan oleh para anggota dan itu akan berpengaruh pada perkembangan dan kantor tersebut dapat bertahan lama. Yang terakhir yaitu dari Yungning dan Moreno. Pada pendekatan ini lebih mengungkapkan konsepsinya tentang pilihan bebas, spontan, dan efektif dari anggota kelompok. Yang satu terhadap anggota kelompok lain dalam rangka pembentukan ikatan kelompok.
Maksudnya di sini para anggota diberikan kebebasan dalam mengerjakan pekerjaannya, misal melakukan pekerjaan secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Dan bisa juga dengan adanya dorongan dari pihak luar dalam mengerjakan hal tersebut. Akan tetapi harus tetap memperhatikan ketetapan yang sudah ada dan tetap mengikuti arahan dari pemimpin. Materi yang terakhir yaitu jenis konflik dalam dinamika kelompok. Konflik adalah suatu masalah atau persaingan yang terjadi antara kedua belah pihak yang saling mempertahankan egonya masing-masing. Pada jenis konflik ini terdapat dua jenis, yaitu konflik negatif dan konflik positif. Jenis konflik yang pertama yaitu konflik negatif. Konflik ini merupakan konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok di mana konflik tersebut sering dihindari atau disembunyikan. Adanya konflik ini berpengaruh pada kelompok, yaitu akan adanya kemunduran. Misalnya, akan berdampak performa kerja anggota kelompok menjadi tidak baik dan tidak bakal berjalan lancar. Yang kedua yaitu konflik positif. Konflik ini merupakan kebalikan dari konflik negatif, yaitu di mana pada konflik ini memberikan ruang untuk anggota kelompok yang ada di dalam suatu kelompok agar dapat lebih berkembang. Contohnya, ada persaingan yang terjadi antara anggota kelompok untuk mendapatkan hasil yang baik. Tentunya masing-masing pihak yang berkonflik tersebut akan menunjukkan atau mengarahkan semua kemampuannya untuk menjadi lebih baik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada saran dan kritik, tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share ke grup keluarga penonton. Dan jangan lupa, yang paling penting itu subscribe dan aktifkan lonceng jika tidak mau ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.